Metode analisis kestabilan lereng tambang, kita akan mempelajari metode apa saja yang tepat, cepat untuk digunakan dalam menganalisa lereng daerah tambang, sehingga dapat tercipta kondisi yang aman. Pengertian daripada analisis kestabilan lereng yaitu menilai tingkat kestabilan suatu lereng, ketahanan blok di atas suatu permukaan miring diukur dari garis horizontal terhadap runtuhan dan gelinciran. Jika gaya penggerak tersebut sangat besar, kekuatan geser dari material penyusun lereng relatif kecil. Dapat terjadi longsoran. Menurut siapa? Terzaghi dan Peck tahun 1967. Lalu kegunaan kita menganalisis suatu lereng adalah memahami pembentukan dan jenis lereng alami serta hal-hal yang mempengaruhi karakteristik lereng tersebut. Menilai kestabilan lereng pada kondisi berdasarkan jangka waktu pendek dan panjang. Menilai kemungkinan terjadinya longsoran yang melibatkan lereng alami dan lereng buatan. Jadi kalau kita ditambang mau di kegiatan sipil, kita akan membuat lereng buatan. Memahami mekanisme runtuhan dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan serta menganalisis longsoran yang terjadi. Memungkinkan perancangan ulang suatu lereng yang telah runtuh dan jika perlu melakukan perencanaan untuk pengukuran ulang sebagai langkah preventif dan mempelajari pengaruh beban seismik pada lereng. Ada pertama, metodenya yaitu metode analitik. Metode analitik merupakan metode yang didasarkan pada analisis tegangan-regangan yang terjadi pada suatu lereng. Dengan melihat karakteristik yang dimiliki oleh suatu lereng yang akan diamati, akan dapat diketahui bentuk longsoran apa yang akan terjadi. Kondisi umumnya yaitu longsoran bidang, poin-poinnya, dan licin ekstrak sejajar. Jejak bagian bawah bidang lama menjadi licin harus muncul di muka lereng. Kemiringan bidang gelincir lebih besar daripada sudut gesek dalam. Harus ada bidang rilis yang menjadi pembatas di kanan dan kiri blok yang menggelincir. Contohnya seperti apa? Nih seperti ini longsoran bidang. Ini gambaran apa sih? Oke, asumsi yang digunakan bidang gelincir dan rekahan tarik memiliki strak yang sejajar dengan strak lereng. Jadi inilah kondisi-kondisi yang diasumsikan ketika lereng tersebut terjadi longsoran bidang. Oke, kita lanjut lagi. Longsoran baji. Kalau longsor baji biasanya ini baji. Ini ya. Ini bentukannya jika dia sudah pengoplotan. Longsoran baji merupakan jenis longsoran yang sering terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai analisis longsoran baji ini sangat diperlukan. Longsoran baji dapat melalui satu atau beberapa bidang lemahnya. Permukaan bidang lemah A dan lemah B merata, tetapi kemiringan bidang lemah B lebih besar daripada bidang lemah A. Arah penunjaman garis potong arus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng. Bentuk longsoran dibatasi oleh muka lereng, bagian atas lereng, dan kedua bidang lemah. Longsoran tupling atau guling. Jadi kalau guling, dia berguling-guling. Nah, longsoran guling ini umumnya terjadi pada lereng yang terjal dan pada batuan yang keras. Dengan struktur bidang lemahnya yang berbentuk kolom, longsoran guling ini terjadi apabila bidang-bidang lemah yang ada di lereng mempunyai kemiringan yang berlawanan dengan kemiringan lereng. Longsoran guling. Jadi kalau teman-teman nanti mencari di Google, akan muncul tuh bentuk-bentukan yang asli di lapangannya yang terjadi longsoran guling, topling maupun baji. Nah ini kalau longsoran busur nih. Longsoran busur banyak terjadi pada lereng batuan lapuk atau sangat terkekarkan dan di lereng-lereng timbunan. Bentuk bidang gelincir pada longsoran busur sesuai namanya akan menyerupai busur bila digambarkan pada penampang melintang. Ini dia nih, busur kan. Tinggal kita tembak aja panahnya nih. Gitu kan. Ini bentuk kalau di plotan di sekitarnya. Nah, ini
ini ada metode grafik atau slope stability chart. Metode grafik ini, analisis kestabilan lereng dapat dilakukan menggunakan grafik atau diagram kestabilan lereng. Diagram ini bisa digunakan untuk menentukan kestabilan lereng pada tahap awal ataupun untuk mengevaluasi hasil perhitungan detail yang telah dilakukan secara sederhana. Nah, tapi semakin cepat ya pasti ada kekurangannya nih. Kekurangan dari penggunaan metode grafik ialah diperlukan pendekatan tertentu sehingga diperoleh geometri dan material yang ekuivalen pada lereng yang kompleks agar menjadi material yang homogen. Nah, ini homogen. Apakah di alam selalu homogen? Nah, kan itu pertanyaannya nih. Ini ada metode grafiknya. Jadi silahkan kalau teman-teman mau pakai. Ini ada Taylor dari tahun 1948. Dan diagram Hawk and Bray tahun 1981. Nah, ini dia nih. Dari grafik dari Bray sendiri tergantung pada apa? Jenis tanah dan longsoran. Nah, ini adalah sumbernya Hawk and Bray. Teman-teman bisa lihat dibagi memberi berapa chart, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini bisa lihat nih. Ini yang sangat kering, mulai ada air dan sampai bawah ini penuh dengan air. Ini nanti ada plotan-plotannya. Lalu ini ada chart 1 sampai chart 5. Teman-teman bisa melihat nih. Ini chart-chartnya, jadi ada penggunaannya. Oke, metode lainnya, metode apa saja yang kita bisa pakai? Klasifikasi massa batuan, fleksiografis, metode kesetimbangan batas, Solomon equilibrium method, metode Merik, metode probabilitas, metode pemodelan fisik atau laboratorium. Lalu kita juga harus mempertimbangkan kestabilan lereng yang dipengaruhi oleh kegiatan peledakan. Nah, dari sini teman-teman bisa memilih nih nanti ketika mau menganalisis mau pakai metode apa saja. Jadi tidak terikat oleh satu metode. Jadi kita semakin banyak metode, semakin baguslah analisa kita. Jadi semakin detail nih. Tidak ada yang metode yang pasti cocok. Jadi memang kita harus mencoba satu sama lain. Nah, silahkan gunakan mana nih yang metode cocok untuk teman-teman di lapangan besok. Ketika nanti bekerja atau ketika menghadapi daerahnya yang sedang ada terjadi longsor, ya silakan mau menggunakan yang mana saja.